Para keluarga yang terkasih, hari ini kita sampai kepada katekese yang ketujuh, katekese persiapan pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 yang nanti akan diadakan di rumah pada tanggal 22 sampai 26 Juni 2022. Katekese yang ketujuh ini mengambil tema tolong, terima kasih, dan maaf. 3 kata yang sederhana. Paus di dalam audiensi umum pada tanggal 13 Mei 2015 mengatakan demikian, bahwa kata-kata ini atau 3 kata ini adalah 3 kata yang dapat membuka jalan kehidupan yang baik bagi keluarga. Kata-kata itu sederhana tetapi sulit untuk dipraktekkan. Kata-kata ini mengandung kekuatan untuk menyatukan keluarga dan memulihkan keluarga, termasuk ketika keluarga berada dalam situasi sulit. Tetapi Paus mengingatkan bahwa jikalau kata-kata ini tidak ada, maka sudah muncul yang namanya lubang-lubang yang akan membawa yang namanya keretakan di dalam keluarga. Sangat indah sekali apa yang diungkapkan Paus di dalam audiensi umum ini. Para keluarga yang terkasih, kehidupan keluarga kita memang tidak selalu berjalan mulus ya. Kita selalu berharap dan kita selalu mendoakan bahwa keluarga kita itu semakin kuat, aman sejahtera, dan terhindar dari segala cobaan. Namun demikian, kembali lagi bahwa penderitaan dan cobaan itu datang kepada kita tanpa kita programkan dan tanpa kita undang. Dan bahkan kalau kita boleh mengatakan bahwa cobaan dan penderitaan yang kita alami sebagai bagian dari keluarga itu merupakan kodrat kita sebagai makhluk yang fana. Manusia, keluarga tidak mampu dan tidak dapat melepaskan diri dari penderitaan. Namun yang paling penting adalah bagaimana orang mensikapi penderitaan tersebut. Nah, di dalam hidup perkawinan ada banyak tantangan, baik itu tantangan intern maupun tantangan ekstern. Saya mau menyebut 2 tantangan intern yang menjadi kesulitan bagi suami istri untuk hidup di dalam perkawinan dan di dalam keluarga. Tantangan intern yang pertama itu adalah karena faktor karakter atau kepribadian. Kepribadian yang dibentuk dari keluarga sekian tahun lamanya, yang menyangkut cara berpikir saya, perasaan saya, dan reaksi perilaku saya ketika menghadapi situasi. Faktor intern yang kedua itu adalah kebiasaan-kebiasaan keluarga yang kita praktekkan selama kita ada di keluarga asal. Begitu kita berhadapan dengan keluarga baru, maka kebiasaan-kebiasaan itu kadang membawa konflik yang luar biasa. Inilah tantangan intern yang menjadi tantangan besar bagi kita di dalam membangun keluarga. Tantangan intern ini membutuhkan dari kita yaitu kesediaan untuk berubah. Tantangan yang kedua adalah tantangan ekstern. Tantangan ekstern yang paling banyak kita jumpai, terutama pada 2 tahun ini, adalah tantangan ekonomi. Kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan dan mendapat lapangan pekerjaan yang menghasilkan kehidupan. Betapa banyak keluarga yang harus merubah cara hidupnya, merubah pekerjaannya, merubah pola hidupnya untuk dapat menghasilkan uang dengan mencari dan membuat pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, kedua tantangan ini, baik intern maupun ekstern ini, membawa keluarga pada situasi yang tidak mudah. Tetapi kembali lagi, bukan situasinya yang harus mengubah kita, tetapi kitalah yang diminta untuk mengubah situasinya. Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa sejak dulu perkawinan itu selalu hidup di dalam 2 kutub. Yang pertama adalah kutub rahmat, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah yang demikian indah dan perkawinan itu dibuat di surga. Tetapi kita juga melihat kutub yang lain, yaitu kutub dosa. Ketika cinta di dalam perkawinan itu berubah menjadi cinta diri dan menjadi penundukan satu sama lain. Sejarah perkawinan adalah sejarah rahmat, tapi dibayangi oleh dosa. Demikian juga halnya dengan sejarah perkawinan kita.
sejarah perkawinan kita adalah sejarah perkawinan yang dipenuhi cinta kasih, tetapi juga dibayangi dengan kesulitan dan tantangan hidup. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Perkenalkan, saya Haryanto Santoso, tapi biasa orang memanggil saya Cai Cai. Dan saat ini saya ditemani pasangan saya. Saya Susan. Saya menikah dengan Cai Cai sudah 29 tahun, tepatnya nanti bulan Desember ya. Iya, betul. Kita 29 tahun, perjalanan yang cukup panjang juga. Dan kami dikaruniai tiga orang anak. 2 putra namanya Aldo Rico dan 1 putri namanya Yvonne. Perjalanan perkawinan kami selama 29 tahun membawa kebahagiaan dan sukacita bagi kami berdua dan bagi ketiga anak kami. Tapi sudah pasti tidak semuanya berjalan dengan mulus. Seperti yang Romo Aris tadi katakan, hidup perjalanan pernikahan selalu banyak juga peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan, cobaan-cobaan yang muncul yang kadang membuat kekecewaan, menimbulkan kejengkelan, bahkan kadang-kadang kita frustasi. Dulu saya membayangkan pernikahan itu perjalanan yang dipenuhi dengan bunga-bunga cinta, penuh kebahagiaan, indah. Tapi di dalam perjalanannya banyak kerikil-kerikil yang membuat kami terpeleset. Dan latar belakang keluarga Cai Cai sama saya berbeda. Keluarga dia dari keluarga yang penuh disiplin. Keluarga saya dari keluarga serba santai. Pernah suatu kali saya diundang oleh pernikahan teman kami. Undangannya jam 12, seperti biasa. Cai Cai selalu mengingatkan saya, Mami harus siap di salon 1,5 jam sebelumnya. Saya sudah menepati, datang ke salon 1,5 jam sebelumnya. Tapi dalam hari itu salonnya penuh, sehingga singkat cerita saya terlambat 15 menit. Dan si Cai Cai biasa, wajahnya sudah seperti marah sekali gitu. Terus apa yang diputuskan, akhirnya dia memutuskan tidak jadi berangkat ke pesta, hanya demi tidak mau dianggap terlambat ke pesta. Ya, saya terbiasa dari kecil memang dididik secara disiplin. Disiplin untuk meletakkan barang, disiplin waktu, disiplin kerapian rumah, dan seterusnya. Berbeda dengan Susan memang yang serba slow, santai. Dan itu semua dalam 5 tahun itu kami harus berproses. Saling menyesuaikan diri banget. Karena saya harus sedikit merelakan kedisiplinan saya. Dan Susan juga harus belajar untuk disiplin supaya kami bisa semakin match satu dengan yang lain. Bukan sesuatu yang mudah. Demikian pula pada waktu kami mendidik anak. Kami punya konsep yang berbeda. Bagi saya, anak itu harus dididik bukan untuk berprestasi pelajaran, harus ranking 1 atau ranking 2. Karena buat saya, keterampilan, mengembangkan potensi, talenta itu jauh lebih penting. Karena nanti pada waktu mereka dewasa, itu lebih digunakan. Tapi buat Susan, berbeda. Karena Susan merasa bahwa ranking itu harus kalau bisa ranking 1 atau 2. Prestasi pelajaran itu harus nomor 1. Harus semuanya diperjuangkan. Dan ini seringkali membuat kami konflik, tapi juga membuat anak-anak bingung. Bingung karena konsep kami berdua berbeda, sehingga anak-anak menjadi korban perebutan konsep bagaimana mendidik anak-anak. Dan itu membuat mereka menjadi kebingungan untuk mengikuti mana yang akan diikuti. Belum lagi soal ekonomi. Saya adalah orang yang suka traveling sampai sekarang ya, nih ya. Dan bagi saya traveling itu adalah sesuatu untuk mengakrabkan keluarga, kemudian bisa jalan bareng, itu membuat keluarga itu rukun begitu. Tapi sudah pasti menghabiskan uang. Buat Susan,
Susan sejak kecil dilatih oleh orang tuanya untuk berhemat. Maka Susan seringkali mengatakan, untuk apa traveling yang menghabiskan uang setiap minggu? Lebih baik ditabung, bisa untuk masa depan. Tapi buat saya, kita cari duit untuk senang-senang. Dan ini seringkali membuat percekcokan, membuat sedikit keributan, ketidaknyamanan di antara kami, bahkan juga anak-anak. Dan akhirnya dampak relasi kami menjadi terganggu. Kami sering jengkel, kami sering berselisih, dan tidak sampai diam-diaman seperti itu, tapi hati kami berdua jadi tidak damai lagi ya. Dan akhirnya anak-anak menjadi korban perebutan konsep kekuasaan dan kebiasaan itu. Dan kekecewaan, frustasi demi frustasi, itu akhirnya kami alami. Ketika kita memutuskan untuk mencintai, hal yang pertama yang harus kita buat bukanlah mengubah pasangan kita. Hal yang pertama yang harus kita buat adalah mengubah hidup kita. Membuat kita itu mampu untuk menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Membuat diri kita menjadi penolong yang setia bagi pasangan kita. Namun di dalam kenyataan hidup, tidaklah mudah untuk mengubah yang namanya karakter kita, tidaklah mudah untuk mengubah yang namanya pola hidup kita. Kadang-kadang kita sudah berusaha sekuat mungkin, sudah datang ke psikolog, sudah berjuang membuat janji, tetapi kemudian berhasil dan gagal. Kembali lagi kita diingatkan bahwa perjalanan perkawinan itu bukanlah perjalanan dua orang. Perjalanan perkawinan itu adalah perjalanan tiga pribadi, di mana Allah turut berjalan bersama dengan kita. Allah bukan hanya turut berjalan bersama dengan kita, tetapi Allah memberikan kemampuan luar biasa di dalam hidup kita untuk mampu mengubah hidup kita. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan peluangan dan bahkan mukjizat yang membuat kita itu berubah dari pribadi lama menjadi pribadi yang baru, dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Gambar dari pertemuan keluarga sedunia mau mengajak kita untuk melihat anggur lama dan anggur baru. Anggur normal adalah anggur lama dan anggur baru adalah anggur yang diberikan oleh Kristus kepada kita di dalam perkawinan. Peristiwa mujizat karena inilah yang perlu kita renungkan di dalam perkawinan kita. Karena bukan kita yang mampu membuat anggur itu menjadi enak, tetapi Tuhan Yesuslah yang membuat anggur perkawinan kita menjadi enak. Tuhan Yesuslah yang mampu untuk mengubah hidup kita, perasaan kita, pola hidup kita, perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita untuk hidup berdampingan dengan pasangan kita. Kalau Kristus mau dan mampu untuk berubah, merendahkan diri sebagaimana dinyatakan di dalam Kidung Filipi, demikian juga kalau kita mencintai pasangan kita, maka kita pertama-tama mengambil keputusan untuk mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita itulah tanda awal dari yang namanya cinta kepada pasangan. Begitu kita berubah, pasangan kita juga akan berubah. Waktu 7 tahun awal pernikahan kami membentuk kami berdua untuk menemukan bahwa memang kami berdua berbeda. Tapi Tuhan yang telah menyatukan akan membuat perbedaan di antara kami menjadi sebuah kekayaan bagi keluarga kami dan untuk saling melengkapi. Dan akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa relasi kami harus dibangun dengan saling percaya, bahwa kami berdua ingin berbuat yang terbaik untuk keluarga, untuk pasangan dengan kapasitas kami masing-masing. Betul. Ditambah komunikasi yang makin intensif, saling terbuka dan berpikir positif terhadap pandangan pasangan. Mencoba memahami apa yang dipikirkan pasangan dan apa yang melatar belakangi tindakannya. Saling tolong-menolong, saling mendukung dan meneguhkan, dan tidak melihat kekurangan
dari pasangan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Setelah 2,5 tahun pernikahan kami belum juga punya anak. Dan banyak keluarga kami yang mulai mempertanyakan dan menuntut, dan seperti biasa budaya Jawa itu selalu yang ditanya adalah Susan, bukan saya. Ditanya, kapan punya anak? Kok belum punya anak? Dan seterusnya. Dan itu membuat Susan menjadi stres, membuat Susan menjadi frustasi karena banyak teror tuntutan dari keluarga, teman-teman kepada Susan. Dan Susan dalam suasana yang tidak nyaman waktu itu sampai menangis ya. Dan ya ketakutan karena jangan-jangan nanti saya selingkuh, saya pergi dan seterusnya, dan itu dikatakan oleh Susan. Tapi pada suatu malam kami diskusi bersama, saya mengatakan pada Susan, meskipun kami berdua tidak punya anak karena Tuhan tidak menitipkan pada kami, saya janji akan tetap setia, akan tetap menerima Susan sebagai istri saya sampai selama-lamanya, seperti janji kami dalam untung dan malang, dalam susah dan sakit, dan seterusnya. Itu menjadi janji yang harus kami praktekkan. Dan itu meneguhkan Susan dan meneguhkan relasi kami. Walaupun akhirnya Tuhan memberi 3 orang anak bagi kita ya. Iya, betul. Sebagai hadiah terindah bagi kami berdua. Demikian juga saya rasakan dulu kalau soal pekerjaan kami jarang saling terlibat ya. Ya. Dan kami tahu sih pekerjaan kami pasangan masing-masing, sebenarnya kami tahu. Tapi sering kalau dikerjakan bersama Malah jadi ribut. Dengan waktunya berjalan, Tuhan makin hadir dalam hidup kita. Keluarga kami dengan doa bersama, baca kitab suci. Ya, maka pelan-pelan saya mulai berubah tentunya ya. Iya. Karena Tuhan hadir dalam keluarga kita. Iya. Dan Cece membantu pekerjaan saya sebagai tax konsultan. Setiap tahun selalu dikerjakan dengan yang biasanya klien-klien saya selalu mentargetkan waktunya untuk pelaporan tahunannya. Dan dia membantu saya tanpa mengomel, tanpa ngeyel, dan mengikuti arahan-arahan saya. Ya, pertama memang kami harus merubah pandangan kami terhadap pasangan. Merubah hati kami dan menyadari sungguh kehadiran Tuhan yang mempersatukan kita berdua. Serta kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami berdua dalam setiap persoalan apapun. Maka yang terjadi, tidak lagi kami memaksakan kehendak, tidak lagi ingin menjadi yang paling benar, tidak menghakimi satu dengan yang lain. Demikian pula untuk mendidik dan merawat anak. Dulu saya lebih banyak berpasrah pada Susan. Karena saya pikir sebagai pria tugas saya hanya bekerja cari duit. Dan urusan rumah, urusan anak, meskipun Susan juga ikut bekerja, itu semua urusannya Susan. Dan itu konsep yang salah. Karena konsep itu maka kami menjadi banyak konflik. Tapi dengan perubahan konsep maka satu persatu persoalan terselesaikan. Krisis-krisis pada waktu anak-anak mulai remaja, pribadinya berubah dan kemudian menimbulkan konflik khususnya antara saya dengan anak-anak cowok saya, karena begitu mereka berubah remaja, mereka menjadi seperti tidak bisa lagi diatur seperti dulu, menjadi anak yang aneh buat saya. Dan Susan hadir sebagai penengah yang mempersatukan kami kembali. Dan akhirnya kami kembali menjadi dekat. Tidak ada lagi pemaksaan kehendak pada anak-anak, pemaksaan kehendak pada pasangan. Lebih banyak mencoba memahami dan mengerti anak-anak dengan setiap proses perkembangan kepribadiannya. Dan semua itu didasari kasih dan cinta di antara kami. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu nampak di dalam 3 kata sederhana. Tolong, terima kasih, dan maaf. Yang pertama adalah tolong. Kata tolong ini mau mengajak kita untuk merenungkan
bahwa kita ini adalah pribadi yang terbatas. Pribadi yang terbatas itu tidak berarti bahwa kita itu buruk, tetapi kita tahu bahwa kita itu adalah pribadi yang mempunyai keterbatasan di dalam cara berpikir, dalam cara merasa, dalam mengenal sesuatu. Kita itu bukan Superman. Nah, kehadiran pasangan kita, kehadiran orang-orang di sekitar kita itu dapat membantu kita untuk melihat kehidupan itu dengan lebih utuh. Kata tolong itu juga membuat kita untuk belajar rendah hati, bahwa kita perlu orang lain dan sesungguhnya kita membutuhkan orang lain. Yang kedua adalah kata terima kasih. Kata terima kasih ini erat kaitannya dengan syukur. Syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berbuat baik kepada kita. Bahkan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena pengalaman-pengalaman yang menimpa kita yang membuat kita belajar keutamaan hidup. Kata terima kasih dapat kita berikan pada pasangan kita dan anggota keluarga kita, bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, tetapi ketika karena kita itu mengalami sesuatu yang baik dari mereka. Dengan kata terima kasih, kita mau mengatakan bahwa hidup pasangan kita, bahwa hidup keluarga kita itu adalah berkat yang kita terima. Kata terima kasih berarti kita meneguhkan unsur-unsur positif yang ada dalam diri pasangan dan ada di dalam diri anggota keluarga kita. Yang ketiga adalah kata maaf. Nampaknya kata ini yang paling sulit dari ketiga kata tadi. Kata maaf ini mau menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang tidak selalu benar. Kita kadang melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi berkali-kali mengulang kesalahan yang sama. Kata maaf itu mau menunjukkan pada kita bahwa kita ini rapuh, bahwa kita membutuhkan pengampunan. Kata maaf itu juga mau mengatakan bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita buat keliru. Kita mau memperbaikinya. Karena kata maaf itu bukan hanya I'm sorry dan setelah itu pergi. Maaf berarti bahwa saya itu mengakui, saya itu mau bertanggung jawab dan saya itu mau berubah untuk kebaikan pasangan dan kebaikan diri saya sendiri. Kata maaf mau mengajak kita untuk menyadari bahwa pasangan kita atau anggota keluarga terluka oleh kita atas perilaku kita, kata-kata kita yang tidak sengaja maupun karena kelalaian kita. Kita mengambil bagian dalam tanggung jawab untuk kebaikan mereka. 3 kata ajaib yang dikatakan oleh Paus, kata sederhana tetapi sulit dipraktikkan. Walaupun sulit dipraktikkan, tetapi kita dapat belajar untuk mempraktikkan. Proses perjalanan pernikahan kami terus berjalan. Kami mulai menemukan kebahagiaan bersama dan sukacita saling mengasihi satu sama lain dan anak-anak. Sampai anak-anak mengatakan, keluarga kita ini keluarga seru ya. Dan itu semua dibangun dengan 3 kata ajaib yang kami pakai dalam relasi kami berdua dan kami tularkan juga kepada anak-anak, yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. maaf. Tolong, kata yang pertama, kami gunakan karena kami sadar keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Dengan kata tolong, tidak ada perintah atau paksaan untuk orang lain maupun siapapun yang kami mau minta untuk melakukan sesuatu. Tapi karena kami menyadari ketidakmampuan kami, maka pasangan maupun anak-anak akan melakukan dengan senang hati waktu kami meminta tolong. Bukan karena diperintah, tapi karena merasa mereka dibutuhkan, merasa mereka lebih mampu dari yang ditolong. Maka mereka melakukan dengan senang hati. Bahkan saat di restoran misalnya, anak-anak tidak pernah lupa mengatakan tolong pada pelayan untuk membersihkan meja atau untuk mengambil gelas atau piring, dan itu spontan mereka lakukan karena kebiasaan. Apalagi meminta kami sebagai orang tua untuk melakukan sesuatu,
sudah pasti mereka tidak pernah lupa mengatakan tolong Mi, tolong Pi gitu. Dan kata ajaib yang kedua adalah terima kasih. Melengkapi kata tolong, kata terima kasih ini kami lakukan dan kami ajarkan pada anak-anak sebagai ungkapan apresiasi atas sesuatu yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga yang melakukan akan merasa dihargai, bukan diperintah menjadi orang yang berharga, bukan pembantu. Kepada siapapun, bahkan di tempat umum, kalau kami sekeluarga sudah dibantu dalam bentuk apapun, meskipun sebenarnya tugasnya orang lain, spontan saja kami mengucapkan terima kasih dan membuat relasi kami sekeluarga makin akrab, dekat, dan tidak merasa lebih tinggi atau dengan yang lain ya. Anak-anak menganggap papinya itu sahabat untuk ngobrol, bermain dengan gila-gilaan, dan maminya sebagai teman curhat karena saya kurang bisa ikut guyonan kami yang kadang-kadang ekstrim gitu ya, sampai uyel-uyelan gitu ya. Iya, saya dengan anak-anak memang seringkali kalau bercanda sampai segitu akrabnya, sampai uyel-uyelan itu namanya. Iya. Kata ketiga adalah kata yang ajaib tapi sulit untuk dilakukan, yaitu kata maaf. Kenapa sulit dilakukan? Karena dengan mengucapkan maaf artinya kita mengakui kesalahan kita atau merendahkan hati pada pasangan maupun pada anak-anak. Saya ingat satu hari saya hobi untuk diskusi debat dengan anak saya nomor 1, Aldo. Dan malam hari itu waktu itu malam, Susan di samping saya dan Aldo duduk di dekat saya. Kami berdiskusi banyak hal. Dan tiba-tiba mungkin karena ada setan lewat kali ya. saya tidak pernah marah sampai melakukan sesuatu, memukul meja, memukul anak, nggak pernah. Tapi malam hari itu karena saya kalah berdebat dengan Aldo, tiba-tiba saya gebrak meja dan membuat Susan spontan memegang tangan saya, dan Aldo kaget sampai dia terdiam. Lalu tidak lama saya mulai menyadari bahwa ya saya salah nih, gitu. Tapi ya sudah terlanjur. Dan Aldo masih pamit dengan kami berdua. Papi, Mami, Aldo mau naik ke atas. Kamar Aldo ada di ruang lantai 2. Singkat cerita, pada waktu Aldo sudah naik, Susan bertanya pada saya, Papi kenapa? Dan saya bilang, iya aku salah. Aku tahu aku salah gitu. Ya sudah, kalau Papi tahu Papi sudah salah, terus ngapain? Ya udah, aku minta maaf sama Aldo. Susan masuk ke kamar, saya mengambil handphone, dan kemudian saya mulai menulis di handphone saya. Do, sorry ya, Papi tadi emosi. Dan kemudian saya kirim ke Aldo. Tidak lama Aldo membalas WA saya dengan tulisan, nggak apa-apa Pi, Aldo yang salah kok, Aldo minta maaf. Gitu. Saya pikir sudah selesai. Lalu saya menyusul Susan masuk ke kamar dan saya tunjukkan isi WA saya kepada Susan. Nih, udah selesai urusannya dengan Aldo. Tapi, ternyata Susan mengatakan sesuatu pada saya yang membuat saya kaget. Karena Susan bilang, Papi, yang pertama, Papi tahu nggak Aldo ada di mana? Di atas. Iya, kan satu rumah. Kenapa Papi harus pakai WA? Kenapa Papi nggak mau naik ke atas? Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, Susan juga mengatakan, Papi menulis di WA ini sorry. Sorry itu bahasanya siapa? Ini bukan bahasa kita. Kalau Papi menulis maaf, jauh lebih berat, betul? Dan saya berpikir, betul juga. Maka saya lebih gampang pakai sorry karena itu kayaknya nggak punya beban apa-apa. Tapi Susan mengatakan, Papi kalau mau sungguh-sungguh minta maaf, naik ke atas, temui Aldo, dan minta maaf. Waduh, wow banget lah. Saya harus berusaha mengalahkan ego saya sebagai orang tua, dan harus konsekuen karena saya mengajarkan anak-anak untuk minta maaf kalau salah. Saya juga harus mulai melakukan itu. Akhirnya setelah saya mengumpulkan kekuatan, mohon bantuan Tuhan tentunya dalam doa, ya, saya naik ke atas. Di rumah saya satu-satunya orang yang memakai sendal, sehingga kalau saya naik ke atas,
pasti anak-anak dengar karena mereka bermain di ruang keluarga yang ada di lantai 2. Dan itu kalau tangga naik pasti mereka dengar suara sendal saya. Tapi hari itu pada waktu saya naik ke atas dengan suara sendal saya dan saya melihat Aldo tidak menoleh. Dan ini tidak pernah dilakukan anak-anak. Baik Aldo, Riko, Ivon, kalau kami berdua naik, selalu mereka menoleh dan menyapa kami. Hai Pi, hai Mi, dan seterusnya. Tapi saat itu, malam itu, Aldo tidak menoleh. Dalam hati saya berpikir, oh Aldo belum memaafkan saya. Lalu pelan-pelan saya mulai mendekati Aldo yang sedang main games di komputer, di PC-nya dia, di ruang keluarga di lantai 2. Dan pada waktu saya mendekati, ternyata Aldo tetap tidak menoleh. Pada waktu saya mendekati Aldo, saya mau pegang, itu masih berpikir, pegang kursi atau pegang bahunya Aldo ya. Kesombongan orang tua untuk meminta maaf. Tapi saya memutuskan Tuhan beri saya kekuatan untuk pegang bahunya Aldo. Lalu saya pegang bahunya Aldo dan saya bisikkan, Aldo, Papi minta maaf karena tadi Papi sudah emosi, tidak bisa mengontrol diri. Maafkan Papi ya. Dan luar biasa, tanpa berkata apa-apa, Aldo menoleh ke belakang. Dia memeluk saya dan terjadi suasana yang cukup mengharukan tanpa harus berkata-kata apapun. Maaf itu sudah meneguhkan kami berdua dan menyelesaikan persoalan. Romo Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, entah di dalam keluarga, entah di dalam komunitas, selalu ada persoalan, kerikil yang membuat kekecewaan, yang membuat kejengkelan dan seterusnya. Tapi 3 kata ajaib, terima kasih, tolong, dan maaf, memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbaharui relasi, untuk meneguhkan relasi. Kata terima kasih sebagai apresiasi atas apa yang dilakukan orang lain. Kata tolong sebagai rasa bahwa ketidakmampuan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, kita perlu pertolongan orang lain. Dan kata maaf, kita dilatih untuk merendahkan hati, mengakui kelemahan kita, dan kemudian meminta maaf. Biarlah 3 kata ini menjadi kekuatan untuk perjalanan hidup kita dan khususnya keluarga kami dan keluarga Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih, Kidung Agung 8 ayat 6-7 mengatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Iman dan kasih itu adalah jaminan hidup benar. Tetapi itu tidak melindungi kita dari penderitaan dan rasa sakit yang menjadi bagian kodrat manusia kita. Iman dan kasih tidak membuat kita kebal dari kejahatan dan kesulitan, tetapi sebaliknya, iman dan kasih itu adalah terang yang menyinari hidup kita pada saat gelap dan ketika kita berada di dalam penderitaan. Maka rekan-rekan terkasih, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menyakitkan, jalinlah hidup perkawinan Anda bersama dengan Yesus dan pupuklah cinta satu sama lain dengan gestur-gestur yang sederhana. 3 kata sederhana, tolong, terima kasih, dan maaf adalah pintu yang dapat kita buat ketika kita mengalami situasi-situasi sulit. Situasi sulit adalah tantangan bagi kita untuk bertumbuh. Maka jangan menyerah ketika kita mengalami situasi sulit. Bersyukurlah karena Tuhan mendidik kita menjadi lebih mencintai dan mencintai lagi. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.